Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang refleksi bagian ke-1. Silakan disimak agar anak-anak bisa menemukan beberapa rumus ya untuk menentukan refleksi suatu titik. Nah, refleksi apa saja yang akan kita pelajari? Refleksi di sini nama lain dari refleksi itu pencerminan ya. Jadi yang pertama adalah refleksi pada sumbu X, refleksi pada sumbu Y, refleksi pada garis Y sama dengan X, refleksi pada garis Y sama dengan min X, dan terakhir adalah refleksi pada titik 0,0. Kita bahas yang pertama yaitu refleksi pada sumbu X. Nah, perhatikan, di sini disajikan suatu koordinat kartesius dan di sini terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, karena kali ini kita refleksi pada sumbu X, jadi yang berlaku sebagai cermin adalah sumbu X. Sumbu X yang horizontal ini ya. Nah, kita ingat kembali konsep pencerminan terhadap cermin datar ya. Jadi kalau kita bercermin itu kan jarak antara kita dengan cermin dan jarak antara cermin dengan bayangan itu adalah sama. Nah, di sini misalkan titik A ini dicerminkan pada sumbu X, maka akan menghasilkan bayangannya yaitu titik A aksen, koordinatnya berapa? Nah, di sini jelas ya, koordinat titik A-nya adalah 4,2. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Berarti kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, kita tarik garis ya. Berarti A ke sini ya. Nah, ini harus lurus ya. Berarti jaraknya 2 satuan kan ya ke sumbu X. Berarti bayangannya juga dari sumbu X ke bayangan jaraknya juga 2 satuan. Nah, seperti ini. Jadi harus sama ya jarak antara titik ke sumbu X dengan jarak antara sumbu X ke bayangan. Jadi ini adalah koordinat titik A aksen. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini adalah koordinat titik A aksen. Nah, untuk penulisannya secara matematis, maka dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi ada titik A 4,2 dicerminkan terhadp sumbu X, maka akan menghasilkan bayangannya, yaitu di sini jelas ya, A aksen adalah 4,-2 ya. Berarti koordinat A aksen adalah 4,-2. Oke, selanjutnya, nah, di sini ada titik B. Koordinat titik B di sini adalah 6,5 ya. Koordinatnya adalah 6,5. Lah, titik B ini juga akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X sama ya dengan titik A tadi, maka jika kita tarik garis dari titik B ke sumbu X, maka panjangnya harus sama dengan dari sumbu X ke bayangannya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, di sini kan kita tahu jaraknya atau panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Maka bayangannya juga jaraknya adalah 5 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini adalah titik B aksen, di mana koordinatnya adalah 6,-5. Nah, selanjutnya kita tuliskan ya dalam bentuk matematisnya seperti ini. Jadi titik B 6,5 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan 6,-5. Nah, selanjutnya bagaimana seandainya
terdapat titik C, koordinatnya adalah 2020,2021 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, terlalu besar ya angkanya ya. Jika kita melakukan cara yang sama seperti ini terlalu tidak menghemat waktu. Oleh karena itu, kita akan menarik kesimpulan menggeneralisasi dengan melihat pola yang sudah kita dapatkan di sini. Nah, perhatikan ya, titik A 4,2 dicerminkan ke sumbu X, ternyata menghasilkan bayangannya adalah 4,-2. Nah, di sini titik X-nya tetap ya, sama-sama koordinat 4, namun yang berubah adalah koordinat Y-nya. Awalnya 2 menjadi -2. Begitupun kita lihat di titik B, apakah mengalami hal yang sama seperti titik A. Nah, titik B 6,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya 6,-5. Nah, nilai X-nya tetap ya, sama-sama 6, X awal dengan bayangannya, namun di sini nilai Y-nya berubah, awalnya 5 berubah menjadi -5. Sehingga jika kita generalisasi, maka dapat kita simpulkan, jika terdapat titik C dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan C aksen X, -Y. Selanjutnya adalah refleksi pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y di sini berarti cerminnya adalah sumbu Y ya, yang ini ya cerminnya. Nah, selanjutnya tentang refleksi pada sumbu Y. Diberikan titik A ya, ini adalah koordinat titik A. Koordinatnya adalah 4,2. Lalu titik A ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, berarti yang bertindak sebagai cermin itu sumbu Y-nya yang ini ya. Ini sumbu Y yang vertikal. Lalu titik A 4,2 dicerminkan pada sumbu Y akan menghasilkan titik apa? Nah, di sini berarti kita lihat ya, jarak titik A ke sumbu Y ada 1, 2, 3, 4 satuan. Maka bayangannya jarak bayangan ke sumbu Y juga 4 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini adalah koordinat bayangan dari titik A atau A aksen. Nah, seperti ini ya. Koordinatnya adalah -4,2. Nah, selanjutnya kita tulis dalam bentuk matematis, yaitu A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen -4,2. Selanjutnya adalah titik B, dicerminkan pada sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti jaraknya ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti bayangannya juga jaraknya 6 satuan ya terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ya, koordinat titik B aksen. Nah, berarti koordinat titik B aksen adalah -6,5. -6,5 ya, koordinat titik B aksennya. Selanjutnya kita tuliskan dalam bentuk matematis ya. Berarti titik B 6,5 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan B aksen -6,5. Nah, selanjutnya kita tarik kesimpulan nih. Kita lihat pola yang sudah terbentuk dari hasil pencerminan titik A dan titik B terhadap sumbu Y. Perhatikan anak-anak, di sini kan 4,2, maka A aksennya adalah -4,2. Nah, di sini awalnya 4 berubah menjadi -4. Dan titik Y-nya tetap ya, awalnya 2 tetap menjadi 2. Lalu 6,5, awalnya 6 berubah menjadi -6, dan awalnya 5 tetap 5. Nah, kita simpulkan berarti kalau ada titik C, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan titik. Silakan anak-anak buat kesimpulannya. Selanjutnya adalah refleksi pada garis Y sama dengan X.
Nah, di sini ingat ya, garis Y sama dengan X adalah garis ini. Bagaimana sih menentukan garis Y sama dengan X? Nah, berarti kalau Y sama dengan X itu, misal X-nya sama dengan 1, maka Y-nya juga sama dengan 1 ya. Nah, di sini kan, ini kan ya 1,1. Kalau Y-nya 2, X-nya juga 2. Kalau Y-nya negatif 1, X-nya negatif 1, maka Y-nya juga negatif 1, karena nilai Y sama dengan X sama. Lalu setelah itu kita tarik garis sehingga menghasilkan garis berwarna hitam ini ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan pencerminan suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Jadi yang berlaku sebagai cermin adalah garis Y sama dengan X. Nah, perhatikan titik A. Titik A dicerminkan pada garis Y sama dengan X. Nah, dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jarak titik A ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, di sini ini ya jaraknya. Maka bayangannya adalah, nah seperti ini ya. Jadi, jarak titik A ke cermin adalah sebesar ini. Maka bayangannya juga harus sebesar jarak yang sama. Maka koordinat bayangannya A aksen adalah 2,4 ya. Di sini A aksen adalah 2,4. Dapat kita tuliskan di sebelah sini 2,4. Jika kita tulis dalam bentuk matematis seperti ini ya. Titik A awalnya koordinatnya 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen 2,4. Nah, selanjutnya untuk titik B. Titik B di sini ya, koordinat titik B adalah 6,5. Kita cerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Berarti jaraknya ini ke sini ya. Sebesar ini, maka bayangannya juga harus sama jaraknya. Nah, berarti titik B aksennya ada di titik ini ya. Nah, seperti ini ya. Berarti B aksennya koordinatnya adalah 5,6. Nah, berarti dapat kita tuliskan bentuk matematisnya. Titik B 6,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan 5,6. Nah, selanjutnya kita tarik kesimpulan di sini. Perhatikan ya, awalnya titiknya 4,2, kalau dicerminkan ke Y sama dengan X, ternyata menghasilkan bayangan 2,4. Awalnya 6,5, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, menghasilkan 5,6. Nah, kesimpulannya, kalau ada titik X, Y dicerminkan ke Y sama dengan X, maka akan menghasilkan titik C aksen sama dengan apakah di sini? Nah, silakan anak-anak menarik kesimpulan ya dari pola yang sudah disampaikan tadi. Nah, selanjutnya refleksi pada garis Y sama dengan negatif X. Di sini adalah garis Y sama dengan negatif X. Gimana caranya kita menggambar Y sama dengan negatif X? Nah, di sini misal ya kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Berarti 1, negatif 1. Di sini kan letaknya. Lalu kalau X-nya negatif 1, maka Y-nya sama dengan negatif dikalikan negatif 1, berarti sama dengan 1 ya Y-nya di sini. Berarti koordinatnya negatif 1,1 lah. Baru setelah itu ditarik garis, dan ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Nah, selanjutnya kita cari bayangan dari titik A dan B yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang pertama, titik A dicerminkan pada garis Y sama dengan negatif X akan menghasilkan titik A aksen sama dengan berapa? Nah, di sini koordinat titik A-nya adalah 4,2 ya. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini garis Y sama dengan negatif X ya. Kalau kita cerminkan berarti jarak antara titik A dengan Y sama dengan negatif X sama dengan bayangannya ke garis Y sama dengan negatif X. Jadi seperti ini ya. Nah, ini. Jadi jaraknya sama. Panjangnya sama ya. Dan ini adalah koordinat A aksen.
Koordinat A aksennya adalah negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4 ya. Selanjutnya titik B, kita lakukan hal yang sama dengan titik B. Koordinat titik B di sini adalah 1,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya berarti kan jaraknya harus sama ya. Berarti kita tarik jaraknya yang sama ini ya. Nah, seperti ini kan ya. Lihat panjangnya sama. Maka di sini adalah koordinat B aksen. Nah, ini ya koordinat B aksennya adalah titik negatif 2, negatif 1. Kita tulis dalam bentuk matematis seperti ini. Jadi titik B 1,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X akan menghasilkan bayangan yaitu negatif 2, negatif 1. Nah, perhatikan ya, amati pola yang sudah kalian temukan. Di sini kan awalnya 4,2. Ternyata kalau dicerminkan ke Y sama dengan min X, bayangannya adalah negatif 2, negatif 4. Apakah ya hubungan yang terjadi antara 4,2 dan negatif 2, negatif 4? Selanjutnya adalah 1,2. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, menghasilkan B aksen negatif 2, negatif 1. Nah, kira-kira gimana nih hubungannya? Selanjutnya, kita simpulkan ya. Jadi kalau ada titik C, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, akan menghasilkan C aksen sama dengan, apakah di sini jawabannya? Silakan anak-anak menjawab secara mandiri. Selanjutnya refleksi terakhir yaitu refleksi pada titik 0,0. Nah, titik 0,0 yang mana? Titik 0,0 yang ini ya. Biasanya kita sebut dengan titik pusat. Nah, perhatikan ya, di sini terdapat dua titik A dan titik B. A koordinatnya 4,2 dan B 1,2. Nah, kita akan mencari hasil bayangannya. Sekarang yang berlaku sebagai cermin adalah titik 0,0 ini. Nah, sekarang titik A dicerminkan pada titik 0,0 menghasilkan titik A aksen. Berapakah bayangannya? Nah, kita sama seperti tadi ya. Konsep pencerminan itu adalah jarak antara titik dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Otomatis bayangannya ada di sini ya, yang jaraknya sama. Nah, seperti ini ya. Ini harusnya garis lurus ya. Maafkan. Nah, sama. Jadi di sini adalah titik A aksen. A aksennya adalah negatif 4, negatif 2 ya. Nah, di sini ya. Ini adalah A aksen negatif 4, negatif 2. Kita tulis ya. Nah, seperti ini. A 4,2 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan negatif 4, negatif 2 A aksen. Selanjutnya titik B 1,2 dicerminkan terhadap titik 0,0 sama dengan tadi ya konsepnya ya. Berarti kita tarik panjangnya segini ya, jaraknya ya, ke titik 0,0. Lalu kita tarik lagi, berarti bayangannya ada di sebelah sini ya, yang jaraknya sama. Maka di sini adalah titik B aksen. Sama ya jaraknya. Nah, berarti kita sudah menemukan titik B aksennya adalah di sini ya. Negatif 1, negatif 2. Nah, kita tulis bentuk matematisnya seperti ini. B 1,2 dicerminkan pada titik 0,0 menghasilkan bayangan negatif 1, negatif 2. Nah, perhatikan ya pola yang terjadi ya. Awalnya 4,2 dicerminkan pada titik 0,0 menghasilkan bayangan negatif 4, negatif 2. Awalnya 1,2 dicerminkan ke titik 0,0 menghasilkan bayangan negatif 1, negatif 2. Nah, kesimpulannya kita generalisasi, maka jika terdapat titik C, X, Y dicerminkan terhadap titik
0,0 akan menghasilkan bayangan C aksen berapakah sesuai dengan pola yang sudah kita temukan pada bayangan titik A dan B sebelumnya. Silakan anak-anak bisa menjawab secara mandiri. Oke, sekian anak-anak. Silakan anak-anak bisa menjawab beberapa kesimpulan dari apa yang sudah kita temukan, yaitu yang pertama refleksi pada sumbu X. Seperti ini ya, jika Cx, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X, negatif Y. Lalu refleksi pada sumbu Y, silakan dilengkapi ya anak-anak. Jika dicerminkan pada sumbu Y akan menghasilkan bayangan apakah? Titik-titik, Y. Begitupun refleksi pada garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, dan titik pusat 0,0. Ini ya, Y sama dengan X, awalnya X, Y, dicerminkan ke Y sama dengan X, maka bayangannya apakah di sini Y, apa? Begitupun Y sama dengan negatif X, dan titik 0,0. Ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kalian pelajari tentang refleksi pada sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan titik 0,0. Selanjutnya anak-anak silakan menuliskan kesimpulan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada e-learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.